Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kawan-kawan radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Post, tentunya yang merilai dan memancar teruskan siaran Pabrik Bagan ini, mulai dari Radio Global FM Bali, Radio Genta Suara Sakti Bali, Radio Swib Besakih, Radio Singaraja FM, dan Radio Suara Negara FM. Pabrik Bagan sore puniki ambil tema atau topik agak panjang sedikit, yaitu kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Bali dalam perspektif nasionalisme. Di studio telah hadir dua orang narasumber kita yang nanti akan memberikan pemahaman, berbagi pengalaman, juga berbagi informasi tentang kondisi ekonomi Bali saat ini. Beliau adalah yang di tengah, Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna, MUS3. Beliau Rektor Universitas Mahendra Data, juga Presiden The Soekarno Center. Om Swastiastu. Nggih. Semua nggih. Wah, Presiden malih kacunduk ya. Yang paling kiri beliau adalah Bapak Iwayan Sukses SE. Sukses selalu ya. Semoga selalu sukses ya. Jadi ini kebetulan namanya baik sekali. Namanya beliau adalah Sukses. Pak Wayan puniki beliau Ketua Paguyuban Pedagang di Bandara Ngurah Rai. Nanti kita dengarkan ceritanya, pengalaman beliau selama menjadi Ketua Paguyuban Pedagang di Bandara Ngurah Rai. Tentunya nanti bagaimana sukanya dan bagaimana juga dukanya. Nah, pemirsa, pada saatnya nanti yang berikan kesempatan juga, mari kita berikan apresiasi atau berikan masukan atau tanyakan kepada beliau narasumber kita berdua ini terhadap hal-hal, misalnya kenapa SDM Hindu Bali ini ya tentunya perlu menguasai manajerial ekonomi. Itulah yang disebut dengan kedaulatan ekonomi Bali, agar tidak terus tergeser dan bahkan tercerabut oleh ekonomi pihak lain. Nah, kemudian SDM Bali juga perlu meningkatkan kualitas tentunya untuk bisa bersaing, baik itu kualitas, karakter, dan harus punya jaringan untuk masa depan Hindu dan Bali, yang tentunya nanti juga bisa diikuti oleh kedaulatan politik. Kemudian mana yang duluan, apakah itu kedaulatan ekonomi harus dulu atau kedaulatan politik harus dulu? Pemirsa, iring ditiang makin niat sayang lumun ya. Apa sesungguhnya yang disebut dengan kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Bali? Ya, tentunya masih dalam perspektif nasionalisme. Mohon Lurah. Terima kasih. Jadi kalau Tuaji ingat kan pada awal tahun ya, kita sempat membicarakan tentang yang namanya satu kedaulatan ekonomi, tentang apa yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Dan ternyata apa yang kita bicarakan pada awal tahun itu memang terjadi. Terutama saya mengajak sahabat saya dari yang kami anggap kaum marahen begitu ya, kaum kecil, untuk memperjuangkan nasib rakyat ya Bali dalam konteks NKRI, terutama dalam bidang ekonomi.
Saya terinspirasi ketika Profesor Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, kurang lebih 2 minggu yang lalu datang ke Universitas Mahendra Data, dan ada satu statement beliau yang menarik begitu, bahwa kedaulatan politik rakyat sesuai dengan ajaran-ajaran Bung Karno itu harus diikuti dengan kedaulatan ekonomi. Karena sepintar apapun masyarakat Bali, saya ambil contoh di Bali ya, masyarakat Bali sehebat apapun agama orang Bali, agama Hindu khususnya, sehebat apapun budaya kita, secerdas apapun generasi muda kita, sehebat apapun leluhur kita, tetapi tanpa dibarengi oleh satu kedaulatan ekonomi, tidak dibarengi oleh yang namanya satu harga diri ekonomi, tidak dibarengi dengan satu capital, modal, dan penguasaan ekonomi di berbagai bidang kehidupan, maka yang terjadi seperti ini. Dalam konteks yang lebih besar, kedaulatan politik kita hilang, misalkan pada saat gagalnya Otsus Bali, gagalnya perjuangan undang-undang pornografi, akan lolosnya undang-undang produk halal yang mendukung salah satu kelompok agama yang akan merugikan orang Hindu. Dan juga kita melihat ini kan ada satu sistemik bahwa ekonomi di Bali ini dirancang untuk menjadi Sandiakalaning Majapahit tahap kedua. Kehancuran sejarah kita, kehancuran leluhur kita, kehancuran Mojopahit, kehancuran dulu bagaimana eksistensi leluhur kita di Bali itu adalah kehancuran karena disebabkan oleh ekonomi. Ya, bagaimana juga leluhur kita lari tunggang langkang dari tanah Jawa sampai ke Bali karena satya terhadap siwa Buddha, itu pun karena kekalahan ekonomi di tanah Jawa. Dan sekarang saya melihat bahwa ini ada satu skenario seperti yang saya berkali-kali sampaikan kepada masyarakat Bali, bahwa Bali ini sekarang masuk ke dalam tiga kekuatan geopolitik besar. Di antaranya. Yang pertama adalah geopolitik Barat, yang diwakili oleh Uni Eropa, Amerika, kemudian Australia, yang dimana saya suka menyebutnya sebagai klub Kristen. Yang kedua adalah geopolitik, yaitu Jazirah Arab, yang berasal dari negara-negara Islam yang sekarang sedang panik karena minyak bumi di tanah Arab itu sudah akan habis 20 tahun yang akan datang. Tetapi mereka punya emas banyak, punya uang banyak, dan mereka menyebarkan modal-modal ke seluruh dunia. Karena mereka tahu 20 tahun yang akan datang mereka tidak bisa jual minyak, akhirnya mereka merebut modal-modal yang ada di seluruh dunia termasuk Bali menjadi sasarannya. Yang ketiga adalah geopolitik Asia Timur yang dikuasai oleh Cina dan Jepang. Nah, jadi ini akan masuk satu wilayah. Kita ini ada di tengah perang Baratayuda sebenarnya. Ya, di tengah Baratayuda. Dan kasus yang terjadi oleh saudara-saudara kami ya, kurang lebih 1.500 ya di sana ya, di mana di airport ya, ke Kediri Paguyuban ini adalah salah satu yang mengemuka saja sebenarnya. Saya sebagai putra Bali sangat merasakan ketidakadilan. Bagaimana rakyat Bali yang mempunyai tanah ini, yang berusaha, yang bekerja, tetapi mereka dikalahkan oleh suatu sistem. Ya, misalkan kita lihat kemarin bagaimana perjuangan dari pedagang-pedagang yang sebagian besar adalah Hindu Bali yang di airport itu, karena mereka itu standar tender itu standarnya dipakai internasional. Ya, itu buat saya itulah yang disebut ramalan Bung Karno yang disebut neo-kapitalism. Nah, jadi dan ini yang mengemuka, mungkin sudah jalan Tuhan bahwa ini harus meledak kasus ini harus menjadi satu konsumsi publik. Dan jangan salah, banyak sekali perusahaan-perusahaan di Bali, apakah itu cabang-cabang BUMN, perusahaan-perusahaan besar yang memang multinasional yang mereka mengeruk keuntungan di Bali, mereka ini mendiskriminasi orang Hindu. Misalkan ada dalam perekrutan tenaga kerja, ada suatu perjanjian tidak tertulis. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang besar ini, yang tidak dimiliki oleh orang kita, yang cabang-cabang dari luar negeri itu Jakarta, kalau mereka ada satu aturan, kalau mereka ingin merekrut tenaga kerja,
upayakan jangan merekrut orang Hindu. Karena kita disalahkan orang Bali karyawannya banyak libur, banyak upacara, banyak cuti. Nah, dalam perspektif kami dari nasionalisme Indonesia, ini bukan ekonomi Pancasila. Pancasila itu menaungi local genius, begitu. Jadi kesimpulannya dari kenapa tema ini menjadi sangat relevan dengan momentum saat ini, siapapun yang berusaha di Bali membuat perusahaan, mau itu BUMN, perusahaan negara, perbankan, jasa hotel, pariwisata, kalau Anda berani masuk ke tanah Bali untuk berusaha, yang nomor satu yang harus diikuti adalah menghargai umat Hindu Bali sebagai stakeholder, pemilik sah dari pulau ini, yang mengupacarai pulau kita, yang mendoakan, yang menciptakan vibrasi. Kalau sudah hak dari masyarakat Hindu Bali tidak terpenuhi, lebih baik jangan membuat usaha di Bali. Nah, ini saya anggap perjuangan dari teman-teman airport baru awal. Nanti akan diikuti lagi oleh teman-teman dari seluruh sektor, dan ayo mulai momentum ini bangkit. Suka duka pekerja Hindu, pekerja-pekerja kita bangkit dan bersuara. Nah, kalau sudah bersuara pasti didukung sama rakyat dan sukses. Baik sekali. Pak Wayan, jadi silakan ceritakan sedikit pengalaman perjuangan Pak Yan. Ya, terima kasih. Jadi pengalaman khususnya selama kami sebagai pedagang di sana, yang mana P2B ini adalah merupakan suatu kumpulan dari pedagang-pedagang yang ada di Bandara Ngurah Rai, yang jelas notabene itulah sebagian besar adalah UMKM. Nah, UMKM di sini jelas apa yang disampaikan tadi oleh narasumber dalam hal perpindahan bandara dari yang sekarang ke terminal baru ini, kami dari pedagang bandara menyambut dengan baik sekali. Karena apa? Karena bagaimanapun juga suatu perubahan itu akan memberikan suatu dampak kepada kita. Namun dampak itu ada yang dapat berdampak negatif maupun berdampak yang positif. Nah, dalam kaitan perpindahan inilah kami selaku pedagang yang notabene 85% itu adalah orang Hindu Bali yang berusaha di sana. Dari keanggotaan kami di sana itu ada 111 anggota. 111 anggota. Ya, jadi 111 anggota itu mempekerjakan tenaga kerja di sana 1.560 orang dari 111 anggota itu. Jadi suka duka yang selama kami alami khusus dalam kaitannya di 2B, yang mana P2B ini kami bentuk yaitu pada tanggal 27 Juli 2012. Adapun tujuan dan maksud kami membentuk P2B ini adalah bagaimana kami sesama pedagang yang sudah berusaha di sana untuk selalu berkoordinasi, menyatukan suatu visi bagaimana kita sebagai pengusaha yang sudah lama di sana masih bisa berperan aktif di sana. Nah, jelang waktu beberapa bulan, yaitu dari pihak Angkasa Pura memberikan suatu informasi, bahkan penjelasan yang mana sangat meresahkan kita di sana. Ya, yang awalnya yaitu pada saat ada pertemuan di Kartika Hotel Santika, ya kami diberikan suatu pemahaman bagaimana kami yang ada di terminal domestik akan dipindahkan ke terminal fir dengan sistem lelang. Nah, di sanalah mulai ada suatu keresahan bukan hanya kami sebagai pedagang saja, tetapi kami juga karyawan-karyawan kami juga mengalami suatu keresahan. Karena apa? Karena dengan diberlakunya sistem lelang yang diberlakukan oleh Angkasa Pura, secara otomatis itu akan ada suatu persaingan. Persaingan baik itu yang ada di dalam yang sudah berusaha maupun yang ada di luar. Namun demikian, karena pada saat itu ada suatu keinginan
dari pihak Angkasa Pura agar terminal yang sekarang di FIR kami tempat ini bisa berjalan dengan sesuai dengan schedule. Kami sepakat dengan pedagang pada saat itu ya kita lakukan apa menjadi aturan daripada Angkasa Pura. Berlanjut ini suka duka kami di sana yaitu mengawali bulan Desember. Nah ini kami mendapatkan suatu informasi bahwa semua pedagang yang ada di sana akan dilelang terbuka khususnya di terminal internasional. Tapi tidak ada prioritas, artinya pedagang yang sudah ada dulu itu mendapatkan prioritas atau lelang terbuka, siapa saja yang berani lebih mahal itu yang dapat. Ya. Jadi untuk lelang yang dilakukan pada saat aturan itu tidak sama. Jadi tidak ada suatu keputusan yang dibuat oleh Angkasa Pura bahwa pedagang yang sudah ada di prioritaskan tidak ada. Jadi diinformasikan melalui suatu informasi website itu pun tidak dilakukan secara tertulis maupun secara dialog tidak, tapi itu secara disampaikan secara website yang mana dalam aturan-aturan tersebut banyak hal-hal yang nyata-nyata jelas kami tidak bisa menerimanya dan tidak mungkin kami sebagai pedagang yang notabene masuk UMKM ini tidak sanggup untuk memenuhi suatu persyaratan yang disyaratkan oleh Angkasa Pura. Singkat cerita sekarang, kondisi real yang sekarang ada, bagaimana kondisi pedagang ini sekarang? Bertolak daripada itulah kami pedagang telah melakukan suatu langkah-langkah yang kami lakukan itu adalah suatu negosiasi baik itu ke Angkasa Pura dalam hal ini di cabang. Begitu juga kami sudah melakukan suatu komunikasi dengan pemerintahan daerah Kabupaten Badung, baik itu yang ada di legislatif. Begitu juga kami sudah melakukan suatu langkah negosiasi dengan DPR Provinsi Bali dan bahkan kami sampai mengadukan nasib kami ini ke Komisi 6 DPR RI. Tanggapannya? Dari apa yang sudah kami lakukan ya astungkare ya sampai saat ini kami selaku pedagang diberikan suatu sinyal bahwa kami yang ada di bandara sekarang ini akan diberikan suatu tempat tanpa mengikuti suatu tender, tanpa mengikuti suatu lelang, dan tanpa mengikuti suatu persyaratan yang disyaratkan dalam website itu. Namun demikian, ini juga kami tekankan kepada pihak Angkasa Pura bahwa apa yang menjadi keputusan yang telah kita sepakati bersama dengan Komisi 6, dengan pemerintahan Kabupaten Badung, dan bahkan kami sempat juga bertatap muka langsung dengan Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan bersama dengan Pak WD Karna, yang mana pada saat itu aspirasi kami akan ditampung. Mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan ini dengan segera bisa direalisasikan. Pemirsa, demikian telah kita dengarkan bersama bagaimana nasib para pedagang yang ada di bandara. Dia sudah berjuang sendiri, katakanlah demikian, ke Kabupaten Badung, bahkan sampai ke DPR pusat, dan sudah ada sinyal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan nanti bisa cepat terrealisasi. Setelah ini silakan nanti pemirsa hubungi kami di studio, silakan berikan masukan, apresiasi bagaimana kita membangun kedaulatan ekonomi Bali yang pada nantinya bisa menjaga kedaulatan politik. Sarangin dumun sana jaga ngelintang puniki. Pemirsa, kalau kita dengarkan tadi ada sesuatu yang disebut norma, atau yang norma tentunya tidak tertulis atau tidak tersurat, tetapi tersirat. Di sini ada semacam diskriminasi terhadap orang Hindu Bali dalam hal perekrutan pegawai atau tenaga kerja di suatu BUMN. Dengan dalih, ya tenaga kerja Bali banyak libur, banyak upacara.
apakah pemirsa akan berikan Balinya seperti niki? Itu yang menjadi pertanyaan. Silakan berikan masukan kepada kami dan kepada narasumber yang ada di studio. Sambil menunggu, pemirsa, lanjut. Murah. Ya, jadi orang Bali, kondisi itu kenapa bisa terjadi ya? Karena kita sendiri sebagai orang-orang Bali, teman-teman kita yang berjuang di sektor ekonomi, yang menjadi pejabat-pejabat di ekonomi, mereka tidak berani bersuara. Dan harusnya perjuangan itu para pendatang di Bali, baik itu internasional maupun pendatang luar Bali, itu mempunyai rasa segan yang tinggi kepada orang Bali, mempunyai rasa takut yang tinggi. Karena Bali ini berbeda dengan yang lain. Karena Bali dengan suku-suku lain di Indonesia, Bali ini kan paling toleran ya, baik hati begitu. Tetapi kadang-kadang kebaikan orang Bali ini dimanfaatkan sehingga dianggap belok polos. Solusinya adalah bahwa anak-anak muda Bali, para pekerja kita, para entrepreneur kita harus berani bersuara. Ketika diskriminasi itu terjadi misalkan dalam sebuah industri besar, misalkan kalau ada perekrutan tenaga kerja 50 baru ya, misalkan harus berani meminta bahwa penduduk Bali itu 90% loh orang Hindu. Harusnya 90% adalah orang kita. Nah, kadang-kadang ini tidak bisa tercapai karena di kalangan orang Bali sendiri, di kalangan serikat pekerja, di kalangan manajemen, itu ada satu rasa sentimen yang tinggi dan tidak kompak. Jadi makanya kita harus merubah. Lawan-lawan kita dalam perang Baratayuda ini, mereka kaum Kurawa ini, 3 kekuatan besar ini, yaitu yang Kristenisasi, Arabisasi, dengan Cinanisasi ini, mereka itu akan berani menekan orang Hindu Bali kalau orang kita diam. Seperti perjuangan yang ada di teman-teman bandara, aktif, proaktif. Mereka pedagang, tapi juga mereka diplomat loh, bersuara. Akhirnya kan Jakarta gentar juga. Nah, jadi saya harapkan begitu. Jadi dimanapun terjadi, serikat pekerja wajar meminta hak libur untuk orang Hindu Bali, hak cuti untuk upacara-upacara di pura-pura kita. Dan kalau banyak pengusaha itu ada di Bali, mereka mencari uang. Pesan saya jangan hanya menguruk keuntungan, tapi pelihara juga orangnya, pelihara juga desa pekramannya, lingkungannya, agamanya. Karena ketika kasus airport, Bali sekian juta wisatawan datang ke Bali, itu karena Hindu loh. Karena budaya Hindu Bali, makanya mereka datang ke Bali. Dan Hindu Bali ini hanya bisa dipelihara oleh rakyat Bali yang beragama Hindu, begitu. Nah, semuanya harus kompak. Jadi pemerintah juga jangan sok nasionalis. Saya juga tadi, karena perjuangan teman-teman ini kan belum tuntas ya, dan masih janji-janji, berjuang sendiri. Politisi, ayo. DPR silahkan, terima kasih sudah mengayomi. Pemerintah Satya Wacana lah. Nanti kalau seandainya Angkasa Pura ini juga nggak konsisten, sekali-kali perlu tuh mogok itu di airport itu. Mogok aja seperti Itali berani mogok, Yunani itu berani mogok, Eropa tuh berani mogok begitu ya. Kenapa orang Bali nggak berani mogok kerja? Buktikan kepada manajer-manajer yang bukan orang Hindu itu, buktikan pada personalia yang menggencet orang Hindu itu, bahwa mereka tuh bekerja di tanah Bali. Kalau Anda bekerja di tanah Bali, Anda mendapatkan keistimewaan, privilege nama baik, privilege keuntungan yang berlipat-lipat. Privilege itu harus dibayar dengan memperhatikan manusia-manusia Hindu Bali, memperhatikan pekraman. Jadi kita di sini seperti ayam kehilangan induk ya. Ya, makanya saya sarankan dimanapun ada pekerja Hindu, buatlah asosiasi atau perkumpulan seperti yang dibuat oleh airport ini. Ya, di perhotelan, di pelabuhan, di mana-mana. Jadi kita kompak. Kalau ada yang macam-macam protes dan demo, dan kemudian perlu sekali-sekali mogok kerja, tetapi dengan cara persuasif juga saya sarankan. Baik. Silakan pemirsa, yang tunggu di studio yang ingin memberikan apresiasi atau yang ingin memberikan masukan terhadap apa yang tadi telah dipaparkan oleh 2 narasumber kita. Ini kita apresiasi kepada Pak Wayan Sukses, karena beliau sukses juga. Ini walaupun berjuang sendiri begitu, ya bukan hanya di Bali, bahkan sampai ke DPR pusat untuk memperjuangkan supaya pedagang yang ada di airport itu masih tetap akan diberikan tempat walaupun terminalnya digusur.
Om Swastiastu Pak Surya Ring Buleleng. Om Swastiastu. Nggih. Tadi sang Pak Surya. Kajang sore puniki aku udah bagus haji. Nggih. Rauke narasumber sang alih puniki. Jadi begini mantan siang ya. Nggih. Apa ya, sedikit sekali yang dapat dengar dari Pak Gusti Karne menyampaikan tentang permasalahan Bali. Jadi menurut tiang niki tiang sebagai klien bisu pekeraman jaga ratu sangat miris sekali melihat tuh wawidangan pelemahan kita sudah tercabik-cabik. Di mana yang lihat tentang awik-awik desa itu, mengapa banyak orang-orang kita yang duduk di instansi terkait yang mayoritas umat Hindu tidak mau peduli untuk mengawal awik-awik itu. Contoh, banyak orang-orang luar itu membuat usaha itu, mengapa tidak menghormati Banjar itu, wilayah itu, kontribusinya itu mengapa tidak pernah disalurkan ke adat. Nah, hal lain juga tentang buruh-buruh sekarang ini karyawan yang mayoritas juga kebanyakan umat Hindu. Kita juga sebenarnya sangat miris di mana kesejahteraan mereka itu belum memadai. Sehingga orang-orang kita yang duduk di legislatif mau eksekutif, tidakkah dia mau tahu urusan itu? Contoh sekali waktu turun toko-toko dan lain sebagainya, tanya dulu kesejahteraan mereka. Kalau usus di Buleleng, yang sudah kesana kesini, yang tanya hanya 35.000 per hari. Kalau masuk mendapat 15.000 atau 10.000 uang makan, apakah cukup dia akan kesejahteraan keluarganya? Jadi untuk tiang ini, tiang mohon kepada pemerintah provinsi, kabupaten, entahlah nanti membuat pergub, peraturan bupati, entahlah membuat seperti apa yang dikatakan Bapak Agus Surajandi, Bupati Buleleng maupun Bapak Nyoman Sungkidri, akan berupaya artinya membuat rancangan peraturan daerah, peraturan bupati untuk mampu mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga masyarakat kita khususnya Bali ini tidak menjadi tersisih. Semua Pak Surya, bagus. Baik sekali, Jadi bagaimana bisa hidup hanya dengan penghasilan Rp35.000 per hari? Nanti akan dijawab oleh Pak Ngurah, Nang Mitra Ring Buleleng juga niki Om Swastiastu. Swastiastu. Tadi sang. Rajang sore niki. Pertama tiang ucapan salut dengan Pak Wede Karne niki. Karena statement pendapat yang disampaikan melalui media cukup menarik dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama Keramu, kita yang di Keramu di desa ini. Yang menarik lagi kedua, apa yang disampaikan tadi, seolah-olah bahwa Hindu kita ini, yang namanya Hindu Bali ini mesti menyatu dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Nah, ini selama ini kita yang adi nyaman timpal-timpal dia kan ditakut ngaku Hindu Bali, ini masalahnya. Jadi kalau sudah nama aja takut ngaku Hindu Bali, kalau kayak ngenang niki memperjuangkan Bali. Ini satu statement yang perlu kemukakan. Nah, oleh karena demikian, niki perjuangan niki di tingkat elit. Nah, yang di Keramu Desa pun apiang niki. Merasakan cuma cara perjuangan kita ini bagaimana kita dia bisa. Dan ini rasanya di tingkat-tingkat pemikir ini, kemudian dari cendekiawan kah, dari tokoh-tokoh, kita kan sudah memberikan suara untuk mencalonkan beliau untuk di pusat supaya berjuang. Nah, makin ini keadaan di Bali ini pun apiang itu harapan kita nantinya pun pada tokoh-tokoh itu. Yang kedua, saya salut sekali dengan namanya Pak Ketut sukses, semoga sukses Pak Ketut. Tadi yang penting Pak Elingan taksu Bali ini mantan jadi sukses Pak. Tapi semua Pak Gede,
Nah itulah sindiran dari Pak Gede nggih. Nangken kan agama Hindu sebel sing juari, sing bani, nulek-lek apa bani, apalagi melanin, nindihin, luar biasa Pak Gede. Menawi wenten, nggih, ringungkur Pak Gede. Nggih, sambil nyantos. Nggih. Terus murah demen nggih. Nggih. Jadi begini, saya memimpikan Bali ini desa pekraman kita lebih kuat ya. Nggih. Karena selama ini banyak sekali pengusaha-pengusaha industri, pengusaha-pengusaha investor yang berasal dari luar Bali ini yang mengabaikan peran desa pekraman. Iya. Di satu sisi memang kesalahan kita juga bahwa desa pekraman agak kurang menunjukkan kekuatan dan eksistensinya. Nggih. Orang itu kalau mau dihargai, desa kalau mau dihargai, bendesa kalau ingin dihargai, itu harus tegas. Yeah. Tegas itu bukan berarti galak, Yeah. Tegas itu artinya apa yang menjadi tuntutan hak dari masyarakat wewengkon Palemahan ini itu disampaikan. Misalkan nanti bulan depan kita menghadapi Nyepi. Yeah. Saya sampaikan ini, mohon disebarkan kepada seluruh rakyat Bali. Setiap desa pekraman, setiap banjar itu berhak meminta sumbangan terhadap toko, warung, perusahaan, pabrik, karena itu dilindungi undang-undang. Yeah. Ada namanya undang-undang tentang bahasanya, kalau bahasa Inggrisnya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi program CSR ini itu wajib dan bisa, dan itu tidak salah. Setiap seketruna, setiap klien, setiap bendesa, mintakan itu sumbangan semuanya. Dan ketika minta sumbangan, yang Anda minta itu jangan dimintakan misalkan minuman keras, jangan dimintakan semen, minta duit gitu loh. Dan setiap galungan, kuningan mau per bulan itu wajib, karena satu hotel, satu pabrik itu kan keuntungannya bermiliar-miliar. Desa pekraman juga kalau dikasih sumbangan cuma 5 juta, 10 juta jangan mau. Harus ada satu penuntutan, dan uang itulah yang dipakai membangun desa untuk beasiswa atau untuk SDM, untuk modal kerja seperti itu. Jadi mohon kepada desa pekraman seluruh Bali, menjelang Nyepi, kirim proposal ke seluruh Bali, kirim ke perusahaan-perusahaan yang kaya-kaya itu, ke seluruh BUMN di Bali. Kalau mereka tidak mau itu menyumbang terhadap kelestarian desa pekraman, usir mereka dari Bali. Karena ini adalah sikap Pancasila. Ketika Anda tidak menghormati di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, usir mereka dari Bali. Karena kenapa? Saudara kita di Sumbawa dibakar loh. Saudara kita di Lampung itu dibunuh semua orang Hindu. Diusir dari tanah. Di Sumbawa diusir. Jadi harus ada ketegasan. Dan ini adalah suatu kesalahan masif. Karena saya masih menganggap 4.000 bendesa pekraman yang ada di Bali kurang berani untuk tegas terhadap mereka. Dan kemudian juga, nah, saya sampaikan tadi secara tatap undang-undang hukum pemerintahan. Oke. Oh iya, silakan. Pak Adi, ringkaran ungasan lonsor sesu Pak Adi. Swastiastu. Rarisang Pak Adi, rarisang. Nunas galah itu yang ngajebos lagi. Raris Pak Adi, raris. Kalau dia menanggapi, itu sangat bagus kalau itu dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif. Tolong ditegakkan RT RW. Napi kalau sangat itu kening Pak Krisna niko patut pisan. Yeningnya makasami kompak. Para legislatif dengan eksekutif melaksanakan iki sugih Bali ini ke dan kirangan napi. Di samping itu para pekerja tolong diseleksi apang sing iraga wong Bali dados penonton coba kayunin kerawasan saking beleleng niku patut ada di bawah ben boleh niku duang ke tali Kang yang nah niku coba yang di Badung masalah pekerja-pekerja di luar Bali niku saya ketali pengayahannya niku tuh Haji benar itu yang nang boleh saya ketali niku itu Pak Adi iring jamu sana kado pun aja bos dilihat malih pacang mawali sesampun sani jaga ngelintang puniki. Iki pamiasa, ane makin lanturang titiang publik bakan triwene.
ini kedaulatan ekonomi Bali, muang kedaulatan politik. Silakan Pak Wayan. Ini ada dari Pak Adi saking Umasan wau nggih. Ya, terima kasih. Jadi perjuangan kami yang dilakukan oleh P2B ini mengingat di bandara adalah tempat kami untuk mempekerjakan orang, mencari nafkah. Jadi yang sudah berulang-ulang kami lakukan di sana dengan satu seleksi yang diberikan oleh Angkasa Pura, sudah barang tentu di saatnya sekarang yang bandara katanya akan lebih ditingkatkan statusnya menjadi bandara yang berkelas internasional, walaupun sekarang sudah internasional. Semestinya kami dari pedagang yang telah memiliki suatu usaha di sana itu memiliki itu historis juga. Historis kami itu di sana seperti apa? Bukan berarti kami ada di sana itu hanya begitu masuk, tidak. Di saat duka dan suka, nah inilah harapan kami sebagai suatu yang sering kami dikatakan sebagai mitra usaha daripada Angkasa Pura, yang namanya kami sebagai mitra usaha itu bagaimana di saat suka kami diajak bermitra, tetapi di saat duka bagaimana? Nah, sekarang di suka ini kami ajak dong juga bermitra, jangan di saat suka ini kami tidak dianggap mitra. Kenapa justru pada bom Bali 1, bom Bali 2 itu kami diiming, kamu adalah mitra yang baik. Kamu ya, itu diinabobokkan kita. Tetapi sekarang yang begitu pemerintah dah mengizinkan perluasan bandara ini, kenapa masyarakatnya akan dipinggirkan? Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi maka dari itu kami dari P2B bertekad berjuang sampai dengan kata puputan. Nah, di sini kami suatu hal yang memang puputan dalam artian kami ingin yang selama ini berada di sana memang diperhatikan, jangan di saat bandara akan ditingkatkan ke taraf yang lebih megah, yang katanya akan memasukkan suatu branded internasional, apa iya akan itu dicari oleh tamu ke Bali. Sedangkan pariwisata kita di Bali ini adalah selalu menonjolkan pariwisata budaya. Bagaimana tidak ada orang itu akan mencari suatu produk yang berbranded ke Bali. Yang dicari ke Bali itu adalah bagaimana produk budayanya, apalagi pelayanan kami sebagai yang notabene orang Bali itu adalah sopan santun dan keramah tamahan karyawan kami. Nah, itu yang mungkin kami sampaikan terkait apa yang Pak Adi, dan termasuk apakah kami akan terusir dari tanah kami yang ada di sini. Melihat apa yang menjadi acuan kemarin dari Angkasa Pura, jelas kami akan terusir, tetapi berkat dukungan juga dari pemerintah daerah Kabupaten Badung, dalam hal ini Bapak Bupati Badung, begitu juga dari Komisi 6 Bapak Nyomanda Mantre, termasuk Pak Alet Kelakan, sudah memberikan dukungan ke kita, termasuk pun dari Pak Widek Arne yang memfasilitasi kami ketemu dengan Pak Dahlan Iskan. Itulah jadi, tetapi perlu diingat apa yang sudah menjadi kesepakatan ini harus benar-benar dikawal. Jangan hanya janji-janji palsu yang saatnya nanti kami akan dipinggir. Kami apa yang sudah diberikan suatu kesepakatan pada tanggal 14 Februari di Hotel Patra, baik oleh yang dihadiri langsung oleh pihak Direktur Utama Angkasa Pura, itu kami pakai pegangan. Jangan sampai nanti apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah menjadi komitmen dari pihak Angkasa Pura mentah lagi. Itu seperti yang kami bilang tadi itu, kami dari anggota P2B siap untuk puputan mempertahankan hak-hak kami yang ada di sana. Harapannya kepada dukungannya dari Krama Bali. Ya, harapan kami kepada Krama Bali, mari kita bersuara, ikut bersama-sama mengawal. Bagaimanapun juga banyak apa yang dikatakan tadi, banyak ada suatu perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan baik itu BUMN, yang mana kita sebagai masyarakat Bali ini peran sertanya di usaha itu memang sangat minim sekali. Bagaimana kita bisa ikut masuk di dalamnya untuk ikut menikmati dan ikut menjalankan suatu usaha-usaha yang dikelola oleh BUMN ini. Semua kembali ke Curah. Jadi ada beberapa solusi yang harus dilakukan. Jadi karena agar ini tidak terjadi
Jadi besok-besok bisa saudara kita, bisa anak cucu kita, bisa keluarga kita, bisa rakyat Bali yang ini hanya satu kasus yang terekspos. Banyak sekali diskriminasi yang tidak terekspos. Solusi yang pertama bahwa orang Bali dimanapun, di kota maupun di desa, ya, pertama jangan percaya lagi dengan yang namanya tipu muslihat dengan rayuan dari mereka yang berkedok investor, para pendatang yang berniat tidak baik terhadap Bali. Jangan lupa kejadian bom Bali 1 dan bom Bali 2, tidak semua pendatang yang di Bali ini mendukung ajak Bali, mendukung ajak Hindu. Jadi orang Bali harus mempunyai sifat kecurigaan, mempunyai sikap waspada. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Waspada untuk apa? Kepentingan Hindu Bali. Ya, jadi jangan lagi ramah-tamah boleh, tetapi sikap waspada itu harus ada dan perlu ditelisik. Seperti kemarin itu 2001 ketika bom Bali ya dirangkul, malah diajak, malah dipuji-puji. Sekarang sudah berkembang, sudah 7 Star menjadi perusahaan yang sangat besar, orang kita ditendang. Yang kedua, solidaritas dari orang Hindu harus ditingkatkan. Tiru etnis Cina. Kenapa Cina itu atau Tionghoa bisa menguasai seluruh dunia ekonomi global? Karena mereka itu solider. Solidaritasnya tinggi. Solidernya tinggi. Jadi pengusaha itu pariwisata apapun itu ya. Gimana Pak Nyoman ke? Satu Pak Nyoman. Swastiastu. Ya. Nggih, dari sama Nyoman. Swastiastu. Ya. Swastiastu narasumber. Nggih. Jadi begini Pak. Saya ini walaupun seorang tunanetra Pak, karena kesenang saya nimbrung tunanetra ini karena cuma dengan keindraannya saja saya untuk bicara Pak ya. Jadi begini Pak. Kalau dulu seingat saya menggunakan manifestasi Pak, semuanya dasar itu manifestasi, pengusaha, dagang itu manifestasi gitu. Maksudnya kalau menggunakan dasarnya manifestasi itu saya kira stabil itu Pak. Baik di airport itu semuanya, apalagi tradisinya dulu itu apalagi kan namanya kan seko macam-macam, ada seko dagang, macam seko sehingga seko megahe, dijo megahe, ada seko persatuan itu namanya dulu penglinsir tuh suka membuat seko gitu Pak. Saya kira ini yang menjadi Pak yang menjadi supaya menjadi ironis Pak, supaya jangan jadi krusial itu menurut saya Pak. Itu semua Pak Nyoman nggih. Itu semua Pak Nyoman ya, walaupun beliau tunanetra nggih, tetapi bisa bergabung dengan indera-inderanya yang lain, bergabung kepada kami di studio. Silakan kembali lanjutkan yang tadi. Ya, jadi yang kedua nih kan solidaritas ya. Jadi bagaimana pengusaha Hindu harus berjaringan, ya berjaringan yang ini. Kalau misalkan orang-orang Bali mempunyai usaha, mereka mempunyai satu pekerjaan, punya perusahaan. Jadi prioritas itu harus diberikan kepada orang-orang kita seperti itu. Kemudian solusi yang ketiga, saya mengharap agar dibentuk serikat-serikat pekerja Hindu di seluruh perusahaan di Bali. Kalau ada PT, kalau ada perusahaan BUMN, BUMD, atau perusahaan-perusahaan multinasional yang tidak mau membentuk serikat pekerja atau ada suka duka pekerja, kita sudah ada ISDPHI. Itu silakan itu diprotes, silakan itu digugat begitu. Karena adalah hak dari undang-undang pun serikat pekerja ini harus berusaha. Nah, tapi kan serikat pekerja ini kan juga di Bali kan saingan ya. Serikat pekerja ini tentu saya menginginkan kalau di Bali serikat pekerja Hindu ini itu juga harus kuat. Ya, karena masing-masing serikat pekerja itu punya agenda masing-masing itu. Kemudian awik-awik di desa Pekeraman. Saya memimpikan bahwa desa Pekeraman itu ketika kita bicara tentang sistem desa Pekeraman, kita tidak hanya berbicara tentang ritual, tentang upacara. Desa Pekeraman itu juga harus banyak mempunyai satu agen-agen ya, anak-anak muda yang direkrut bekerja, yang ada satu sistem yang baik, yang dimana bisa memeriksa, bisa berdialog dan berkomunikasi dengan perusahaan. Misalkan ada perusahaan hotel atau pabrik dalam satu desa, setiap waktu berkala itu bisa ditanyakan oleh desa Pekeraman. Karyawan Hindunya jumlahnya berapa? Mayoritasnya Hindu atau tidak? Kalau tidak mayoritas Hindu, tidak mempekerjakan orang-orang Bali, kenapa? Begitu loh.
Kalau itu diajak dialog, sekali saja Desa Pekraman berani mengumpulkan mereka dan diwawancarai dan dicatat, mereka akan takut semua. Selama ini tidak pernah diperiksa, karena Desa Pekraman ini hanya sibuk mengurusi orang-orang Bali sendiri, mengurusi sanksi. Nah, kemudian juga tadi tentang hal ini UMKM ini terhadap pasar oleh-oleh yang menjamur ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pasar Sukawati, semua pedagang menjerit di sana. Ya, juga pedagang-pedagang kecil kita dengan satu pemikiran ekonomi bourgeois. Saya orang yang tidak terlalu setuju dengan yang namanya pasar oleh-oleh begitu. Karena kalau sudah sentralisasi seperti itu, nuansa Balinya itu kurang gitu. Sedangkan kenikmatan turis itu datang tuh ya pada saat berpanas-panas, berbargaining, nego, itulah Bali keunikan. Nah, jadi saya rasa ini juga bukan kesalahan dari sistem, tetapi eksekutif dan yudikatifnya pun tidak ada suatu pengawasan. Dan yang terakhir di sini saya mendukung bahwa orang Bali, pekerja di Bali ini wajib mendukung UMR minimal tuh 2 juta. Seperti sekarang UMR di Bali masih antara 1 sampai 1,2, 1,3. Bagaimana seorang yang hidup di Bali bertahan dengan uang cuma 1,2? Ya, belum mereka mengupacarai, belum mereka membayar denda kalau tidak datang ke desa atau ke Banjar, belum upacara untuk keluarga maupun untuk kawitan. Jadi kalau memang bisa standar hidup di Bali ini tinggi. Kalau bisa pemerintah naikkan, seperti Jakarta, percaya diri naikkan sekian %. Kita kan menunggu pemimpin yang berani. Kalau memang perlu 2,2, 2,3 sampai 3 juta pun nggak apa-apa. Tahu juga Bali ini nama yang mahal loh. Ya, bukan murahan ini Bali ini. Nah, jadi terkait dengan hal itu, saya juga mendukung seperti kata tadi Bapak dari Buleleng dan Ungasan. Kalau seandainya konsisten, Bali ini kaya raya. Yang saya kecam juga pengusaha-pengusaha perhotelan dan restoran di Bali. Mereka itu mempengaruhi politisi kita untuk tidak melaksanakan PHR, ya tidak melaksanakan yang namanya pajak hotel, restoran, PHR online. Ini kebocoran di Bali sangat tinggi, kebocoran dari hotel berbagai bintang, kebocoran dari villa, kebocoran dari restoran. 9 bupati dan wali kota dan gubernur kita belum berani untuk membuat sistem PHR online. Kalau berani, pemasukan daerah Bali bisa 200% lebih besar dari sekarang. Karena sekarang kita sudah menjadi rahasia umum. Para bupati, DPR jangan takut sama bujukan dari pengusaha hotel. Mereka kan punya kepentingan. Mereka mengancam, nanti kalau dari DPR ini tidak mau tetap menaikkan atau tetap menerapkan PHR online, saya nggak dukung saudara. Loh, ayo kita hitung berapa sih masa mereka? Gitu loh. Jadi saya punya anggota teman DPR dan juga pejabat bupati mengatakan, nanti saya takut diancam kehilangan dukungan politik pada saat pemilu. Setelah saya periksa yang ngancam tuh masanya nggak lebih dari 100. Jadi buat apa takut? Kafe-kafe liar itu juga pejabat kita banyak yang menyebabkan AIDS di Bali ini, yang misalkan di jalan bypass Mantro itu dari Denpasar sampai Klungkung, itu kan mereka pejabat kita pada diancam. Kalau Anda berani tutup kafe liar ini, saya nggak dukung Anda. Biarkan nggak dukung. Orang yang baik itu masih banyak di Bali. Sayang sekali dari 9 pejabat kita, bupati, wali kota, dan gubernur kita tidak mempunyai sifat berani. Inilah yang menyebabkan pendatang itu berani, mereka berbuat seenaknya, investor seenaknya, orang-orang Bali yang baik, yang jujur itu nggak pernah mendapatkan tempat, tidak pernah mendapatkan panggung. Dan salahnya rakyat juga, orang-orang yang baik-baik, yang jujur-jujur, yang pintar-pintar, nggak dapat tempat dan nggak dipilih dalam pemilu, nggak dipilih dalam pilgub, nggak dipilih dalam pilkada, yang dipilih penjahat semua. Yang gitu punya loh. uang yang dipilih. Nah, sekarang walaupun pintar, yang salah itu juga masyarakat karena pragmatis. Jadi ini adalah kesalahan masif kita, dan memang perlu tokoh sekali berawatara saya rasa ya untuk bisa, karena semua tinggal janji-janji, apalagi ini menjelang pemilu ya, pada janji-janji begitu. Makanya saya minta sama Pak Wayan Sukses bicara sama Bupati Badung, bicara sama DPR, sama DPD RI, kawal sampai tuntas. Kalau tidak ya puputan.
Ya. 4.000 desa pekeraman di Bali akan mendukung ajak Hindu ajak Bali. Jangan takut dengan pendatang, jangan takut dengan investor. Kita mayoritas di Bali, semuanya dalam konteks ekonomi Pancasila. Jangan lupa Hindu is always being a part of nationalism. Iya. Apa yang kita bicarakan, yang saya, Pak Wayan Sukses, dan juga yang dari pemirsa tadi yang pro terhadap ekonomi Hindu, semua adalah bagian dari nasionalisme. Jangan sampai kita bicara begini, kita dibilang sektarian. Salah. Iya. Ya, kalau apa-apa terjadi sama Bali, yang menjadi ancaman adalah NKRI. Seperti itu. Pak Wayan, silakan. Ya, jadi harapannya terakhir. Ya, harapan terakhir adalah bagaimana ya kita membuat suatu perbandingan di Amerika Serikat aja yang saya pernah baca tuh di bandara di sana tuh dia bahwa menggandeng UMKM bahkan branded yang ada sekarang ini itu awalnya dia UMKM di sana. Ya awalnya. Kenapa kita di Bali tidak mengawali seperti itu? Kenapa kami yang sudah mulai tumbuh ini ditekan lagi? Sedangkan Amerika Serikat UMKM di bandara dibina. Dibina, dibuatkan tempat, bahkan didanai. Sehingga dari UMKM dia bisa akan menjadi suatu perusahaan yang bermerek, berbranded. Sekarang kita di Bandara Ngurah Rai Bali sudah sedikit aja kita punya ini sudah ditekan. Harapan saya ke depannya marilah yang mengambil suatu kebijakan, mari kita melihat UMKM ini berikan suatu dia ruang, berikan dia suatu kesempatan sehingga dari UMKM ini, dari yang kecil dia akan menjadi besar, bukan malah yang kecil ini diinjak, bahkan dibinasakan. Itu harapan saya ke depannya, sehingga semakin banyak orang Bali bisa berusaha di BUMN yang ada di Bali. Nanti kalau nggak sukses satu lagi, kita minta ganti saja sama Jakarta, ganti dirutnya. Tolong dicatat itu ya, nama-nama pejabat yang tidak pro Bali dicatat. Nggak apa-apa, itu perusahaan negara kok. BUMN pakai uang rakyat, pakai pajaknya pemirsa, pakai pajak saya, pakai pajak bapak-bapak berdua. Kalau memang nggak becus menjadi pejabat, udah kita kirim petisi ganti itu pejabat. Ya kita usir dari Pulau Bali. Ya, terima kasih. Sapunika pamiarsa Publik Bakantu ini tentang kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Bali. Mogi-mogi napi sani sampun disampaikan tadi wenten manfaatnya bagi kita semua untuk mempunyai wawasan yang lebih luas di masa yang akan datang. Titiang mau pamit, mohon diri dengan aturang pangastungkara, penganjali, Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om.